Greetings design lovers. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang desain feedback. Sebelumnya, kita telah menyelesaikan desain landing page kita dari atas hingga bawah. Selanjutnya, kita akan belajar tentang desain feedback ya. Di sini, apabila kita telah menyelesaikan suatu desain, kita perlu untuk mengetahui feedback dari customer kita ataupun juga feedback dari developer yang akan mendevelop. Lalu bagaimana cara mereka untuk memberikan desain feedback? Nah, caranya yaitu dengan berkolaborasi. Dan mereka akan komentar pada bagian-bagian yang mereka ingin tanyakan atau mereka beri saran, gitu ya. Nah, pertama-tama kita bisa share desain kita ke klien maupun developer kita. Namun pada kali ini saya akan berpura-pura untuk menjadi klien maupun developer dengan cara memasukkan akun saya yang lainnya ya. Saya memasukkan akun saya Figma yang lainnya. Dan kita bisa invite. Oke. Lalu di sini kita dapat mengecek email ya. Jadi beritahu pada developer maupun klien kita untuk mengecek email mereka. Di sini saya akan mengecek email saya yang lainnya. Oke, jadi di sini adalah email yang barusan dikirim tadi. Dan kita bisa view file di sini. Di sini untuk akun saya yang lainnya itu yang warnanya ungu ini ya. Untuk akun saya yang asli yaitu warna yang hijau. Maksudnya yang asli itu yang mendesain project Globilingo itu yang warna hijau, oke? Oke, di sini saya akan berperan sebagai seorang developer dulu. Misal, biasanya untuk developer itu akan bertanya pada sisi teknisnya dan sisi penerapan dari animasi misalnya. Misal di sini saya akan berkomentar sebagai seorang developer untuk animasi yang ini ya. Caranya yaitu bisa kita klik add comment, yaitu yang ada icon komentar ini ya. Lalu ketikkan di bagian yang ingin dikomentar. Misal di sini, apakah nantinya ada efek animasi semisal orang sedang mengetik pada keyboard. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian developer ini mereka juga biasanya juga berkomentar tentang cara kerja aplikasi. Misal yang bagian section top course ini ya, mereka akan berkomentar seperti ini. Apakah ini nantinya auto slide atau carousel dengan scroll pada mouse gitu ya. Nah, itu adalah contoh komentar dari seorang developer. Lalu, apabila saya berperan sebagai seorang klien, biasanya klien akan memberikan komentar dari desain yang dibuat. Misal pada ini ya, pada copywriting ini, karena di sini menggunakan bahasa Inggris, klien berkomentar seperti ini. Misal bisa diubah
dengan bahasa Indonesia saja. Apakah bisa diubah dengan bahasa Indonesia saja? Karena target klien kita adalah orang Indonesia. Nah, misal seperti itu adalah komentar dari seorang klien. Di sisi lain, klien biasanya juga akan berkomentar mengenai sisi bisnis. Dari segi bisnis ya. Klien biasanya akan meminta penambahan bagian. Misalnya, di sini pada landing page kita kan tidak ada plan pricing ya. Lalu klien akan meminta seperti ini, misal tolong tambahkan plan dan pricing agar meyakinkan calon pengguna dengan jasa yang ditawarkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya, misalnya di sini klien akan berkomentar di sini. Tolong tambahkan FAQ agar pengguna dapat mengetahui kumpulan pertanyaan yang sering dilontarkan oleh pelanggan atau calon pengguna. Nah, misal seperti itu. Nah, apabila mereka meminta revisi yang seperti itu, yaitu ada penambahan section, maka kita boleh untuk meminta biaya tambahan. Karena yang disetujui dengan wireframe itu berbeda dengan mockup-nya, gitu ya. Jadi pada mockup ada penambahan bagian, sedangkan wireframe yang sedang ditujui, yang telah ditujui itu berbeda dengan section penambahan yang ada di mockup. Jadi kita bisa untuk meminta biaya tambahan dan biasanya ya mereka akan setuju gitu. Karena bila ada penambahan mereka perlu bayar juga untuk tambahan itu, begitu ya. Nah, ini adalah contoh kolaborasi dengan klien dan developer dalam suatu project Figma. Jadi begitu ya contohnya. Dan setelah kita mendapatkan desain feedback, kita juga bisa untuk membenahi desain-desain maupun saran-saran yang dilontarkan oleh developer maupun klien kita, gitu ya. Oke, jadi seperti itulah contoh dari desain feedback. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang desain mockup. Jadi stay tune. See you on the next chapter.